Ya, halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herjino Syaputra dan kali ini dalam kesempatan yang agak berbeda, saya berbincang dengan teman-teman dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Kita tahu sejak diimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini kurang lebih 12 tahun perjalanannya, dinamikanya luar biasa. Bagaimana kita terus memberikan literasi kepada publik terkait keterbukaan informasi di berbagai bidang, di berbagai ranah. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu perempuan, demokrasi, dan keterbukaan informasi. Ini secara tidak langsung saling berkaitan. Kenapa perempuan? Karena kita tahu bahwa banyak sekali kritik terkait perempuan dan hak-hak mereka di negeri ini yang kadang belum bisa terpenuhi. Dan untuk itu saya berbincang dengan tiga narasumber untuk hari ini. Langsung saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Aduh, lagi membaca semua ya. Saya lagi opening pada membaca. Cuma Bang Emrus yang berusaha. Terima kasih. Di sebelah paling kanan saya ada ini Mbak Rospita Vici ya, Pauline, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Apa kabar Mbak Vici? Panggilannya Mbak Vici. Oke, sehat. Terima kasih. Ini kebayanya warna hijau ya. Janjian gitu. Betul sekali hari Ibu. Di sebelahnya ada Mbak Herma Prabayanti, ini jauh-jauh ya, dari Jawa Timur, ini Wakil Ketua KI Jatim. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Tadi kita udah bincang-bincang sedikit ya, ngomongin dunia broadcast karena ternyata ada background yang sama ya dengan Mbak Herma. Terima kasih sudah hadir Mbak Herma, langsung dari Surabaya. Kesini. Ya, baik. Demi KI. Demi KI, betul sekali. Dan yang paling ujung ini teman lama ya, kita sering diskusi baik off air online ya, juga di TV. Ini Bang Emrus, dosen pasca sarjana UPH. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, we survive the COVID ya. Betul. Katanya sebentar lagi sudah mau berakhir kita Betul. Karena saya udah Bang Emrus sebelum COVID ya, COVID juga berapa kali kita virtual segala macam. Baik, kita hari ini bicara mengenai bagaimana keterbukaan informasi kaitan dengan perempuan demokrasi. Ini luar biasa literasi yang harus kita sampaikan ke banyak pihak ya. Karena lagi-lagi the more we get the knowledge, orang akan makin paham dan paradigma akan berubah, kesempatan akan terbuka. Kurang lebih seperti itulah yang ingin kita, pattern yang ingin kita buka. Mungkin saya ke Mbak Vici terlebih dahulu. Mbak, temanya kalau kita lihat sangat ada tiga hal ya, yang soal perempuan, demokrasi, dan dari Mbak Vicky sendiri sebagai Komisioner Komisi Informasi Pusat, apa sih sebenarnya yang ingin dibawa untuk kali ini? Baik, makasih Mas Jodan. Jadi kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi, ini kan menjadi hak setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi penting. Nah, masyarakat ini menjadi elemen penting untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari badan publik dalam era keterbukaan ini. Nah, kami mengangkat tema perempuan karena kami melihat bahwa terkait hak-hak perempuan untuk mendapatkan informasi masih ditemukan adanya intimidasi, diskriminasi, tekanan-tekanan yang didapat gitu. Jadi seolah-olah perempuan ini di rumah aja deh, nggak usah ngurusin hal-hal yang berbau informasi. Tetapi padahal kalau kita melihat faktanya, perempuan ini sebenarnya paling banyak membutuhkan informasi. Karena perempuan ditempatkan sebagai ibu yang mengurusi anak bangsa. Nah, ketika mengurusi anak yang sakit, kita membutuhkan informasi dari rumah sakit, dari dokter, dari dunia kesehatan. Ketika kita mengurusi pendidikan anak, kita membutuhkan informasi dari dunia pendidikan. Nah, itu sebabnya kami mengangkat tema terkait perempuan, bahwa perempuan juga bisa berperan dalam mendorong, dalam menggunakan haknya atas informasi. Dan di era demokrasi, kita sekarang sudah memasuki menjelang pemilu, nah, perempuan juga harus tahu bahwa dia bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan untuk pengawasan penyelenggaraan urusan negara. Nah, itu sebabnya kami mengangkat tema ini untuk mengedukasi para perempuan Indonesia. Ayo dong, pergunakan hak Anda untuk tahu. Ayo dong turut berperan dalam memajukan bangsa. Ya, karena tadi perempuan kan sebenarnya ya ada yang bilang suksesnya seseorang tuh terlepas dari perempuan. Sama ketika negara dicetak, perempuannya juga pasti hebat. Karena first teacher di rumah ya ibu, ya Bang Emrus ya. Kalau saya ke Mbak Herma, bahwa tadi Komisi Informasi Pusat ini mengangkat ini karena di latar belakang bagaimana kita melihat bahwa perempuan kadang
mungkin memperjuangkan, walaupun disebutnya emansipasi segala macam, tapi prakteknya di lapangan masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan haknya, khususnya dalam hal menggali informasi. Apakah Mbak Herma melihat ini di lapangan seperti itu atau gimana tanggapannya? Jadi contoh aja, contoh saya aja. lah contoh konkret. Oke. Pernah salah satu di suatu sidang ya, saya tidak menyebutkan daerah. Kalau di daerah beda di pusat mungkin Ya. ibu kota itu perempuan udah lebih setara ya dibandingkan Oke. kami yang ada di daerah. Jadi sidang ada seorang ibu perempuan yang mencari informasi tentang kehidupan pribadi, maksudnya tanah dan saya lupa informasinya apa. Yang pasti majelis yang dalam tanda kutip laki-laki itu bertanya, ibu sendirian di sini. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan pada perempuan yang akan mengajukan sengketa atau sebagai pemohon. Ada apa dengan perempuan sendirian mengajukan permohonan informasi? Tidak ada yang salah, Yes. gitu kan? Even dia berkendara naik motor sendiri ke situ menempuh jarak misalnya puluhan kilometer, nggak perlu ditanyakan. Nah, sebenarnya kami perempuan itu cuma butuh kami itu bisa melakukan. Kalau kami berhak untuk tahu itu sudah ada regulasinya, udah ada Betul. perundangannya. Saya sebutkan Tapi di awal. bagaimana statement-statement orang yang melayani? Tapi sebenarnya pria itu, laki-laki itu juga tidak bermaksud menyindir perempuan itu. Maksudnya melindungi dalam tanda kutip. Iya. Tapi kami perempuan itu merasa justru kenapa sih? Kok pengen tahu kita sama siapa? Kok ada yang aneh dengan kita sendirian? Nah, kayak gitu. Hal semacam itu mungkin teman-teman yang ada yang menonton video ini atau siapapun melihat kami perempuan itu sama, kami perempuan itu kuat, kami perempuan pun punya hak untuk mendapatkan informasi yang sama dengan warga negara. Karena kan semangatnya kita bawa inklusivitas ya. Ya. Semua orang sama, ya balik lagi gender, ras, Ya. semuanya harusnya punya kesempatan yang sama. Dan Bang Emrus, Baik. kalau kita lihat Indonesia, ya katanya sudah lumayan advance, ya, ekonominya lumayan baik sekarang, segala macam, G20 loh, ya. Tapi ada PR perempuan yang memang kadang kalau kita lihat bagaimana hak-hak perempuan, posisi perempuan yang mungkin di lapangan masih kurang maksimal seperti itu. Sebenarnya apa sih Bang kalau Anda lihat dari strata sosial, apa yang terjadi di bangsa ini ketika kita sudah melek teknologi, sudah masuk katanya G20, tapi ada hak-hak perempuan yang masih kadang nggak maksimal. Baik. Saya pikir ini harus kita bongkar dari proses historikalnya. Oke. Karena diposisikan wanita atau perempuan itu adalah lemah, dilindungi dan lain-lain, itu hasil konstruksi sosial. Yes. Diciptakan sedemikian rupa ketika zaman nenek moyang kita dulu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Tapi realitas yang menunjukkan fakta fenomena bahwa tidak ada beda perempuan sama laki-laki dalam konteks peran sosial. Oke. Gitu ya. Dalam konteks katakanlah reproduksi boleh jadi berbeda, Ya. tetapi dalam konteks peran sosial, sekarang kita mau lihat perempuan jadi apa sudah boleh kan? Presiden boleh, Betul. menteri boleh, Betul. apalagi pilot boleh, Aha. dokter spesialis boleh. Bahkan saya mengatakan saat ini, saya melihat justru mahasiswi saya yang lebih pintar dari laki-laki saat ini. Boleh jadi itu didorong oleh suatu Oke. emansipasi tanda kutip, Aha. sehingga mereka belajar lebih giat lagi. Kalau kita lihat catatan mereka, IPK mereka, IQ mereka lebih bagus. Kalau kita bicara ke topik kita, perempuan dan demokrasi, Ya. informasi dan keterbukaan informasi. Perempuan, kalau kita bicara soal definisi, perempuan itu kan arti katanya empu, orang yang dihormati. Kalau laki-laki, nggak ada disebut itu sebagai orang yang dihormati. Artinya posisi perempuan itu di atas, Ya. karena empu. Aha. Nah, kemudian soal demokrasi, Aha. kan persamaan hak di situ. Tidak mempersoalkan mau orang kaya, mau miskin, Betul. mau pensiunan jenderal, Aha. mau dosen, mau tukang beca, mau perempuan atau apapun sama. Itu demokrasi. Aha. Jadi artinya posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks demokrasi tidak ada berbeda karena suara mereka sama. Tidak berarti 1,5 kali suara perempuan, suara laki-laki tidak. Sama seperti itu. Baru kemudian kita lihat posisi jabatan di Republik ini. Coba lihat, Sri Mulyani hebat nggak? Ya. Menteri Kehutanan kita hebat nggak? Hebat. Menteri Luar Negeri kita hebat. Siapa di balik itu? Laki-laki, ada laki-laki hebat di balik perempuan yang hebat. Jadi jangan hanya seolah-olah
pria hebat itu di balik wanita yang ada di belakang, tidak juga. Jadi relasi antara laki-laki dan perempuan adalah egaliter, sama. Jadi tidak berarti kita tidak bisa dibedakan. Kalaupun dibedakan itu hasil konstruksi budaya dan bahkan ada ketersinggungan terhadap berasiran dengan religi yang dianut. Jadi yang dimana boleh jadi itu ditafsirkan secara letterlet, secara harafiah, secara ayat lepas dengan ayat lain, tapi tidak dilihat secara holistik. Sehingga pada umumnya laki-laki dan perempuan itu sama. Yang terakhir saya mau katakan, informasi. Informasi kan definisinya sesuatu hal yang mengurangi ketidakpastian. Nah sekarang orang bisa nggak memberikan sesuatu mengurangi ketidakpastian, tidak membedakan itu laki-laki perempuan? Gosip bisa nggak datang dari laki-laki? Bisa jadi. Bisa banget. Hanya perempuan yang bergosip tidak. Ini ketawanya paling gede. Laki-laki juga menggosip juga sama. Benar. Artinya apa? Bahwa laki-laki dan perempuan juga berperan bagaimana mengurangi ketidakpastian itu. Itulah informasi. Jadi egaliter, kesamaan, kesetaraan perempuan dan laki-laki di semua sektor kehidupan. Demikian. Baik. Dan menarik bahwa kadang konstruksi sosial tadi ya. Ini kenapa kita perlunya literasi ya, perlunya edukasi agar message yang kita bawa ini bisa sampai ke banyak orang, bahwa karena kita tidak ingin tadi bahwa ya kita doang yang punya ilmunya ya. Dengan adanya obrolan ini, media ini, kita ingin banyak perempuan di luar sana ya. Hanya perempuan, cowok-cowok pun harus tahu juga mana hak, mana kewajiban, mana the way we respect others gitu. Nah, kalau mungkin ke Bu Vici, sebelum kita jeda Bu Vici, ini majalahnya ya, buka ya, ini perempuan dan hak atas informasi publik. Ini edisi ada Bu Nilu ya, Bu Susan Tias ya, ada beberapa wajah yang sangat familiar di sini. Mengapa mengangkat beberapa perempuan ini? Pemilihannya seperti apa? Jadi kami memilih beberapa perempuan dari berbagai kalangan, baik itu politisi, kemudian akademisi, maupun dari unsur masyarakat. Gitu. Nah, kami ingin melihat sudut pandang dari para perempuan yang sebenarnya sudah berhasil, ya, baik sebagai ibu maupun di masyarakat. Nah, untuk memberi contoh nih kepada perempuan Indonesia bahwa perannya itu sangat besar untuk bangsa ini. Nah ini kita berharap ini juga menjadi edukasi buat para perempuan Indonesia, jangan patah semangat gitu kan, walaupun seperti tadi dikatakan ya, dari kultur itu kadang-kadang memang ada yang mengharuskan perempuan di rumah aja deh, nggak usah keluar rumah gitu, nggak usah beraktivitas yang lain, gitu, ngurus anak aja di rumah. Tapi sebenarnya peran dari ibu rumah tangga itu juga peran yang luar biasa. Gitu. Jadi jangan merasa kecil sebagai ibu, karena itu pilihan, hidup itu pilihan. Ketika memilih jadi ibu rumah tangga, ya harus bertanggung jawab juga apa yang bisa dilakukan untuk mendidik anak bangsa. Karena tadi bahwa setuju kalau menjadi apapun itu pilihan. Saya selalu senang ketika ketemu teman lama Bang Anggosa, bahwa misalnya kamu jadi apa? Oh ibu rumah tangga. Saya you do it. Kalau itu memang your passion, do it as your best. Karena banyak orang yang ibu rumah tangga memang luar biasa, tugasnya nggak gampang. Jadi memang tadi pilihan walaupun di rumah, tapi tetap harus pintar, harus kuat, harus bold. Dan sebenarnya kalau 10 ini perempuan Indonesia banyak sekali. Cuman kita pilih 10 dulu. Nah kita jeda dulu. Nanti kita sambung obrolan sama Mbak Herma juga dan Bang Agus. Tetap bersama kami. Baik, kembali lagi bersama kami di obrolan mengenai perempuan, demokrasi, dan keterbukaan informasi masih bersama tiga narasumber kita. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana perempuan dari sudut pandang sosial dan bagaimana kedudukan perempuan dalam hal mengetahui akses informasi, dan juga bagaimana majalah Buka ini menghadirkan banyak sosok perempuan untuk edisi kali ini. Saya mungkin tadi sudah Mbak Vici, ke Mbak Herma sekarang. Mbak, demokrasi. Ini poin yang seksi sekali ya untuk semua orang. Apalagi ini hitungan bulan lah ya, 2024 ya untuk Februari. Yang paling saya sering dengar adalah kuota perempuan parlemen yang selalu tidak terpenuhi. 30% something-nya selalu ya di bawah itu. Pertanyaan saya kadang gini, ini perempuannya kemana? Atau memang sengaja seperti ini? Atau sesulit itukah untuk memiliki perempuan di parlemen?
Kalau dari Anda Oke. sebagai perempuan ya, melihat perempuan dalam demokrasi di tanah air seperti apa? Di tanah air. Jadi gini, kita ngomong secara kultur tadi, dibilang bahwa perempuan itu memang urusannya dikonstruksikan untuk melayani dalam rumah tangga. Nah, repotnya pada saat kita membutuhkan peran-peran perempuan dalam suatu organisasi atau suatu lembaga, perempuan tuh kepentok. Misalnya lakinya nih kerja di kota A nih, perempuannya punya peluangnya di kota B. Nggak bisa dong. Sesimpel itu sering terjadi, dan perempuan itu tidak bisa punya keputusan untuk memilih hidupnya, memilih jalan karirnya, memilih path-nya tanpa izin dari suami. Saya tanya, berapa persen perempuan yang harus izin suaminya? Saya pun masih di posisi itu, meskipun kadang ini ya, tapi saya memaklumi karena saya masih hidup di Indonesia dan di rumah Indonesia ini gitu ya kan. Iya dong, kita masih hidup di rumah Indonesia dong, gitu kan. Nah, harapan ke depannya perempuan tuh punya demokrasi dulu di rumahnya nih. Nggak usah muluk-muluk di negara Indonesia, di parlemen, di DPR, nggak usah gitu dulu. Di rumah dulu. Di rumahnya dia punya nggak tuh demokrasi, dia bisa nggak memutuskan anaknya mau sekolah di mana, atau nggak kita demokrasi saya perempuan ke anaknya punya keputusan nggak sekolah di mana. Oh, bapak mau kamu jadi polisi, kamu mesti SMA di sini nih. Berapa banyak yang kayak gitu. Anak pun nggak bisa memutuskan di Indonesia kayak gitu. Nah, itu yang pengen didorong, bahwa jangan cuma di level laki-laki, perempuan, anak juga harus punya hak untuk memilih, untuk berdemokrasi, untuk berpendapat. Malam ini kita mau makan apa? Oh, nggak bisa, bapakmu mau makan ikan mas gitu kan. Ya udah, ibunya masak tuh ikan mas, padahal ibunya nggak pengen tuh masak. Oke, jadi demokrasi yang tadi dimulai dari rumah aja dulu. Yes, demokrasi di rumah. Kalau demokrasi di rumah udah beres, otomatis perempuan-perempuan ini terstimulus untuk ingin tahu yang terbaik untuk keluarganya. Karena kitoknya kami perempuan secara keibuan pengen anaknya, keluarganya itu dapat yang terbaik. Otomatis dia akan riset, karena dia sudah punya hak untuk berdemokrasi. Nah, pada saat dia punya hak untuk berdemokrasi, dia akan riset. Nah, dia akan terstimulus untuk membuka cari tahu tentang keterbukaan informasi publik, cari tahu sekolah yang bagus gimana, cari tahu gimana caranya masuk ke rumah sakit yang bagus, balik ke buku. Dan akhirnya mereka punya tadi hak untuk decide on path ya. Nah, itu sampai detik ini saya kalau ditanyain orang kerjanya apa, saya ibu rumah tangga, masih menyatakan saya bukan wakil ketua komisi informasi atau ya, saya masih mengatakan saya ibu rumah tangga yang kebetulan punya side job jadi komisioner. Oke, nice. Nah, Bang Emrus tadi perempuan semua. Ya. Sekarang saya mau sudut pandang dari Bapak ya. Bang Emrus, bahwa perempuan dan demokrasi ini hal yang kalau kita lihat ya, kita punya presiden pernah, ya, menteri sudah. Tapi masih banyak orang melihat bahwa perempuan kurang kontribusi dalam hal demokrasi. Nah, I don't know, mungkin karena ada barrier atau peraturannya seperti apa, atau kondisi yang membuat mereka akhirnya sulit untuk maju seperti itu. Contohnya kan yang parlemen, kota parlemen. Suaminya kali ya nggak boleh, Pak. Kalau dari sudut pandang Bang Emrus, bagaimana demokrasi dan perempuan di tanah air? Kalau saya berpendapat, dan saya sudah sampaikan di ruang publik, sesekali presiden dan wakil presiden perempuan dulu, menteri semua perempuan. Nah, kita uji coba dulu dong, kan begitu kan? Kita harus berani, tentu atas dasar dipilih rakyat, bukan karena perbedaan perempuan atau laki-laki begitu ya. Baru kemudian saya melihat bahwa acap kali dilabelkan, ini labeling di dalam komunikasi yang dikenal labeling teori, di labeling bahwa wanita itu lemah, wanita itu tidak sanggup, emosional, dan lain-lain. Padahal ciri-ciri yang dimiliki wanita itu ada juga pada pria. Siapa sih pria yang tidak emosional? Ada nggak pria yang suka menangis? Ada. Nah, kemudian kalau kita mau lihat, wanita itu kuat loh, hebat. Coba kita lihat, salah satu kehebatan perempuan, coba usia harapan hidup lebih banyak janda daripada duda. Dapat disimpulkan berarti dulu ayahnya meninggal, suaminya meninggal. Baru kemudian menghadapi masalah. Ini ditabak perempuan, gitu ya. Baru kemudian kalau kita lihat juga di bank, di bank ya, bukankah kalau kita ngisi apa data kita, siapa nama ibu Anda? Bukan siapa nama ayah. Tahu nggak substansinya di situ? Apa, Bang? Wah, karena memang kenapa ditanya ibunya? Karena ya dianya pasti anak kandung dari ibunya. Ya kan? Saya tidak mau katakan apakah dia itu anak kandung dari ayahnya. Artinya bahwa wanita itu, perempuan itu hebat. Jadi diakui memang secara apa katakanlah
gen gitu atau kata keturunan kita lebih pasti sama dengan ibu kita, udah pasti. Apakah sama dengan ayah kita? Questionable. Yes. Artinya perempuan hebat, luar biasa. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya, katakanlah AQ dan lain-lain, dulu sebenarnya kenapa pria itu dikonstruksi lebih hebat? Karena dulu bermain di fisik, memanjat, menyeberang sungai, berperang, bertempur, perlu kekuatan. Sekarang kan tidak lagi, sudah bermain di intelektual dengan IT semua. Coba adu kemampuan di bidang kemampuan intelektual. Cek sekarang wanita-wanita, perempuan-perempuan Indonesia sudah ada nggak spesialis bedah, saraf, spesialis kandungan, semua spesialis ada di sini. Pilot ada dan lain-lain sebagainya. Nah, kembali apa yang saya katakan tadi, bahwa memang dikonstruksi. Kemudian kembali kepada demokrasi kita, gitu ya. Ada semacam diskresi yang diberikan sekian persen untuk katakanlah supaya jumlah antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya kalau saya mau jujur harusnya perempuan protes. Kenapa? Oh, sekarang saya tidak perlu dapat diskresi. Kami punya hak yang sama. Artinya perempuan sendiri harus meningkatkan kemampuannya atau keinginannya, kemauannya untuk berkompetisi di bidang politik, gitu loh. Jangan sampai misalnya ladies first gitu, tidak baik gitu. Itu merendahkan wanita itu, perempuan itu. Kok mesti harus didahulukan? Jangan ladies first kalau ada ibu harus protes. Oh enggak dong. Kita sama, ayo antri, tidak ada ladies first kecuali karena usia atau karena sakit itu dan persoalannya. Nah, acap kali itu di labeling sedemikian rupa sehingga seolah-olah wanita itu lemah. Kalau kita misalnya exercise, kalau wanita itu sejak kecil dibentuk mau jadi sesuatu, katakanlah jadi petinju, boleh nggak? Boleh, ada wanita petinju. Dikonstruksi katakanlah menjadi pemain bola, boleh itu, apapun boleh. Tetapi karena memang budaya, nilai, kamu, nah untung Raden Ajeng Kartini mendobrak kemapanan ini sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia mempunyai posisi yang sama dengan laki. Bukankah ibu kita ada komisioner? Emrus nggak jebol itu jadi komisioner Komisi Informasi Publik. Masuk. Tapi benar, sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, bangsa ini tuh nggak hanya tadi Raden Ajeng, jadi betul. Jadi perempuan dan fisik tadi kalau sejarah membuktikan nggak perlu dipertanyakan lagi. Mbak Vici dan Mbak Hermana. Oke, ini kan segmen terakhir. Mungkin saya ke Mbak Vici bahwa PR kita masih panjang. Saya percaya ini proses ya. Karena the more generasi ini tahu, makin baik nanti akan pemahaman. Kan ada generasi gap ya. Makin literasi tinggi, makin banyak yang baca, makin banyak yang paham, akhirnya kita makin toleran, makin mengerti, makin inklusif. Kalau dari Mbak Vici sendiri, harapannya ke depan dengan di-highlight perempuan dan haknya oleh Komisi Informasi, apa yang ingin dicapai mungkin untuk tahun-tahun ke depan? Kalau kita bicara tentang perempuan, ini kan kadang-kadang perempuan selalu bicara emansipasi, persamaan hak. Nah, perempuan itu juga tadi seperti yang dikatakan harus mau meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi kalau kita bicara persamaan hak, bukan hanya persamaan hak sebenarnya, persamaan kewajiban. Jadi kalau pria bisa membetulkan genteng rumah, perempuan kenapa enggak? Berarti nggak boleh manja? Nggak boleh manja. Jadi masalah urusan pasang gas saja biar laki-laki gitu katanya. Takut meledak. Emang kalau laki-laki yang pasang meledak? Kalau beli nasi kotak harus perempuan. Nah, gitu. Jadi kalau laki-laki bisa mengerjakan itu, perempuan juga harus bisa. Itu bagian dari emansipasi. Jadi emansipasi bukan mengatakan karena saya perempuan saya harus didahulukan. Tapi apa yang bisa dilakukan pria sebagai kewajiban saya juga bisa. Nah, kita harus perspektifnya harus seperti itu. Dan perempuan sebagai ibu bangsa karena dia mendidik anak bangsa, dia harus menempa dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi terus belajar, terus menempa diri. Harapannya seperti itu agar bisa mendidik anak bangsa. Saya percaya bahwa anak yang kuat pasti punya luar biasa. Dari pro ya saya juga itu. Karena saya orang tua, khususnya ibu dominan sekali. The way mereka mengedukasi, merawat dan segala macam. Kalau Mbak Herma mungkin closing statement dari Jatim sendiri. Kalau kita lihat kan tadi bagaimana PR-nya masih terus berlanjut ya, lintas generasi. Tapi insya Allah kita on the way ke sana untuk jadi bangsa yang besar, perempuan yang makin hebat. Harapan sendiri apa sih? Harapan itu adalah perempuan mau untuk membuka diri dulu. Kalau perempuan yang nggak mau, kita mau pejuang-pejuang ini mau jalan tuh nggak bisa. Hai perempuan, ayo mau Anda penasaran, Anda cari tahu,
Anda melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai umat manusia. Bukan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki gitu Sebagai ya. manusia. Sebagai umat manusia. Kalau nggak mau disuruh, misalnya nggak mau disuruh masak, ya kamu mau dong ganti galon misalnya kayak gitu ya. Iya kan? Kan sama. Kalau galon habis jangan nunggu suami kayak gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi mau dulu untuk membuka diri, mau belajar, mau membuktikan kepada masyarakat kalau memang kita itu sama dan kita tuh punya peran yang luar biasa besar untuk anak-anak kita, bukan sebagai pelayan keluarga. Kita bukan pelayan keluarga, tapi kita mendidik keluarga. Ya. Baik, Bang Emrus. Baik, kita sebagai laki-laki apa yang harus kita pahami terkait bahasan kita hari ini, perempuan, haknya, demokrasi, dari sudut pandang laki-laki. Kita kan juga punya kewajiban. Kita harus ngapain nih agar mereka juga ya merasa bahwa ya tadi sesama manusia, nggak perlu beda-beda tadi. Sederhana, seperti kata ibu katakan, dimulai dalam keluarga. Baik. Artinya apa tidak? Hanya dalam konteks demokrasi, misalnya dalam keluarga. Tapi demokrasi yang dalam keluarga itu harus demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural, seolah-olah demokrasi. Gitu kan? Sering banget silakan, tapi tetap kendali di bawah suami, di bawah laki-laki. Ya, harus substansi. Memang diberi kemerdekaan itu gitu ya. Baru kemudian bahwa laki-laki itu harus mempunyai katakanlah penilaian bahwa dia tidak beda dengan perempuan. Saya terus terang, ini pengalaman pribadi saya. Justru saya tertolong dengan istri saya yang memang dia mandiri dan pekerjaan-pekerjaan lain banyak diambil alih yang bahkan menolong saya. Baru kemudian juga kita harus berikan kebebasan itu kepada suami, istri atau anak-anak kita memilih. Jangan kehendak suami saja yang menjadi keputusan apapun itu. Apapun itu, memilih jodoh dan lain-lain sebagainya. Paling kita hanya menawarkan sesuatu ide dan gagasan saja. Tetapi pilihan itu pada diri masing-masing yang ada di situ. Coba kita lihat satu contoh yang sangat menarik. Mungkin di budaya Batak atau boleh jadi di budaya lain. Coba cek. Tanpa disengaja disadari, pembagian harta warisan sebagai perempuan lebih kecil, lebih sedikit. Harusnya sama dong. Orang dia nggak minta dia jadi perempuan, nggak minta dia jadi laki-laki, sama bagi rata, kewajiban bagi salah. Tapi selalu pria, gitu ya. Ini kita harus kritikal. Maka saya kagum kadang-kadang yang ada di Sumatera Barat, garis keturunan itu oleh ibu. Saya sangat setuju itu. Walaupun mungkin boleh jadi ada orang menentang, mungkin saya terlalu ekstrim di dalam konteks pandangan saya, gitu kan. Karena menurut saya tidak, itu suatu pandangan yang bagus bahwa garis keturunan ditentukan oleh ibu juga atau ibu. Kenapa? Kontribusi ibu lebih besar terhadap anak daripada ayah kalau mau jujur dalam konteks apapun. Jadi oleh karena itu bahwa ibu itu luar biasa dan yang sangat luar biasa, perempuan dan ibu. Anak-anaknya cek seluruhnya lebih sayang ke ibunya daripada ke bapaknya. Iya. Jadi ibu itu luar biasa. Perempuan. Jadi jangan dianggap bahwa laki-laki itu hebat. Kadang-kadang kita merasa hebat terhadap istri kita misalnya. Sebenarnya istri kita tahu, udah suami nggak enak aja, ya ini ya iyain aja. Padahal istri kita atau perempuan itu lebih hebat, memecahkan masalah, lebih apa. Tapi di dalam hatinya emang gua nggak tahu gitu. Tapi karena kau laki-laki, ya egomu terlalu tinggi, sehingga saya mengalah seperti kira-kira begitu. Padahal mereka tahu bahwa dia lebih hebat dari kita, cuma tidak diungkapkan saja kepada suaminya. Nice. Ini obrolan kita, luas, tapi tadi kita lihat bagaimana melihatnya dari bahwa perempuan, laki-laki semuanya sama ya, semangatnya inklusif sebenarnya. Tapi kedepannya semoga makin banyak perempuan yang punya kesempatan, ya, punya power, ya, dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya tadi balik lagi kita sesama manusia, harusnya nggak ada beda-bedain. Dan ini tugasnya Komisi Informasi juga menyebarkan banyak literasi terkait ini. Saya senang banget punya insights beda-beda dari perempuan, dari bapak-bapak, dari Mbak Vici, Mbak Herma, Bang Emrus ya. Ini luar biasa eye-opening experience ya, melihat dunia dengan segala macam kompleksitasnya dan tadi bagaimana perempuan. Semoga harapan kita makin banyak pemimpin perempuan ya, orang-orang hebat. Betul. Karena saya percaya bahwa bangsa yang kuat itu pasti perempuan yang kuat. Ya. Saya sudah katakan di ruang publik bahwa kenapa tidak pemimpin kita tanpa orientasi kepada siapa yang dipilih, gitu ya. Berikan kesempatan itu kepada perempuan memimpin Indonesia menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Mungkin akan lebih baik. Kenapa? Dia akan keibuan, mengakomodir semua kepentingan, tidak lagi gontok-gontokan, konflik-konflikan. Baik.
Thank you, Bang Ya, Emrus, terima Mbak Cici, Mbak Herma ya. Terima Tadi kasih. semoga harapannya message yang kita punya bisa nyampe ke teman-teman semua yang menyaksikan hari ini, perempuan, laki-laki, semua paradigmanya harus makin modern, makin paham, tapi tetap karakternya jiwanya Indonesia. Saya Herjuno Saputra, terima kasih untuk obrolan hari ini. Sampai jumpa, insya Allah Sampai ketemu jumpa. lagi. Terima kasih. Terima kasih.